Ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak kekasih Kristus. Sebelum kita mulai angkat hati hari ini, mari kita saat hening sejenak. Saat hening cukup. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dari Kidung Keesaan 123. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu
Bacaan pada hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 24 sampai 28. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memercikkan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, dalam kedudukannya sebagai pangeran, Musa mendapat pendidikan kelas 1. Tentu kesempatan itu ia manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi, kita dapat membayangkan betapa besarnya krisis yang harus ia lalui. Sebelum memutuskan akan mengorbankan seluruh karirnya demi kepentingan bangsanya. Sewaktu orang Mesir itu dibunuh, tidak seorang pun menyebut tindakan itu bijaksana. Sebaliknya, pembunuhan itu kita kecam selaku tindakan kekerasan yang tidak pada tempatnya. Namun, berapa dari antara kita yang rela meninggalkan kedudukannya yang tinggi selaku pangeran untuk menjadi sederajat dengan para budak guna membawa pertolongan Allah kepada sesamanya? Pengorbanan Musa mengandung ciri-ciri kesamaan dengan Kristus. Musa gagal karena tindakan-tindakan yang menyerupai tindakan Kristus, menuntut pula watak yang menyerupai wataknya. Dan ini tidak dimiliki Musa atau belum dimilikinya. Tetapi sejak itu, tangan Allah menjamah Musa dengan cara baru demi memberikan watak itu kepadanya. Jadi, kita tidak perlu takut atau khawatir kalau menganggap diri kita bodoh ataupun teramat peka terhadap dorongan hati. Allah mau menempa kita menjadi berbeda, asal kita rela menyerahkan hidup kita seutuhnya untuk Dia dan pekerjaannya. Amin. Kita masuk saat hening. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Saat hening cukup. Mari kita menaikkan doa syafaat, syukur, dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang begitu besar. Segala perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu selalu melingkupi kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas pemberian berkat rohani saat ini. Kiranya Tuhan berkenan menuntun, menguatkan kami, supaya dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa memohon berkat untuk situasi yang sedang dan terus masih terjadi. Pulihkan dan kembalikan situasi damai, situasi sehat terjadi di seluruh bumi pertiwi di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terus masih terjadi. Peristiwa maupun terjangkitnya, tertularnya, pribadi lepas pribadi yang meluas wilayah maupun jumlahnya, kami berseru kepadamu ya Tuhan, belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, menjamah, memberkati kehidupan kami. Kaliskan dari sakit ini ya Tuhan, yang terjangkiti sembuhkanlah, yang merawat kuatkanlah, yang mengupayakan seluruh pemberantasan sakit ini, berikanlah daya, obat-obatan, vaksin yang dikenakan. Berkatilah itu semua ya Tuhan, hingga terjadi pemulihan dari keadaan terpuruk ini. Bagi para pemimpin bangsa kami, baik dari pusat sampai daerah, kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga negara kami ini mampu menghadapi segala kesulitan yang saat ini sedang terjadi, sehingga negara kami selalu dan kembali dalam keadaan baik, aman, penuh damai dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini ya Bapa, GKJ Salatiga Timur. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono sebagai hamba Tuhan yang Engkau pilih untuk mengembalakan umat-Mu di sini. Tuhan kiranya berikan berkat kebijaksanaan, kesabaran, dan kesehatan dalam tugas dan pelayanannya. Para majelis gereja, komisi, dan juga semua panitia yang ada, Tuhan berkati, sehingga mereka semua bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya, sesuai seturut dengan kehendak Bapa. Demikian juga kami jemaat-Mu di sini boleh selalu dalam keadaan kuat, sehat dalam menjalani kehidupan keseharian kami. Bagi anak-anak kami yang masih menempuh studi, kiranya Tuhan memberi kemudahan, tuntunan, sehingga apa yang menjadi doa dan harapan mereka akan tercapai. Bagi anak-anak-Mu yang berusaha mendapat pekerjaan atau sedang mengembangkan usaha, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk warga sepuh, walaupun dalam keadaan raga yang lemah. Kiranya Tuhan tetap berkenan memberikan kekuatan iman, percayanya, dan hanya pasrah berserah penuh kepadamu. Inilah permohonan kami ya Tuhan, ada dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.